Ya, halo semua, berjumpa lagi. Di video kali ini kita mau bahas soal aki, baterai mobil. Aki mobil ini bagaimana supaya awet. Dan ini contohnya ini adalah ini aki kering. Jadi perlakuan sama aki kering dan aki basah itu kurang lebih sama. Bedanya aki kering ini tidak perlu diisi air ya. Ini sama sekali tidak perlu dirawat, maintenance free, jauh lebih gampang perawatannya karena tidak perlu dirawat. Yang penting tegangannya tetap penuh. Kita bisa tinggal melihat di sini ada warna aki di dalam. Itu karena dia kondisi biru berarti masih baik. Kondisi biru seperti ini masih baik. Kalau dia kurang setrum, dia ini ada titik merah dan warna putih ringnya. Dan ini kalau udah merah, dia artinya udah hubungi agen, itu sudah trouble, ada rusak, udah hampir rusak. Nah ini petunjuknya. Jadi aki ini posisinya sudah sekitar seminggu ya, sekitar 6 hari 7 hari. Ini saya copot ini saya copot konektor negatif, tidak masalah mau negatif mau positif, kita copot. Negatif positif kita copot. Kita lihat tegangannya ini. Kita lihat tegangannya. Ini 12,94. Ini 12,94. 12,94 itu 12,94 volt. 12,9 volt itu tegangan yang sangat bagus. Jadi aki ini kondisinya 100% ya. Kondisinya 100% terus. Jadi ini solusi untuk kita yang mau tinggalkan mobil, kendaraan sama semua ya. Mau mobil, mau sepeda motor, mau truk, mau tronton, mau alat berat apapun, kalau dia pakai aki itu perlakuannya sama persis ya. Cara merawatnya itu sama persis. Jadi aki ini sangat bagus kalau kita tinggalkan kondisi 100% ya. Beda dengan lithium, itu ada di video saya selainnya. Beda dengan lithium, kalau justru aki ini sangat bagus, sangat sehat, sangat awet kalau kita tinggalkan di 100%. Makanya mobil yang jarang dipakai itu akinya pasti soak, akinya gampang sekali soak. Nah, jadi solusinya kalau kita mau, seandainya kendaraan kita tidak mau dipakai lebih dari 2 minggu, lebih dari apalagi berbulan-bulan ya, ini harus dicopot ya. Konektornya ini harus dicopot. Konektor antara negatif atau positif sama saja, harus dicopot salah satu. Makanya lebih bagus lagi kalau kita punya konektor yang quick release ya, yang cepat pelepasan, gampang dicopot itu, yang tinggal dijepit, cek ada tinggal seperti ngunci lahar roda itu, roda sepeda itu ada dia yang tinggal jepit. Jadi nggak perlu buka-buka baut. Jadi ini karena mobil ini cukup sering dipakai, jadi saya merasa tidak perlu pakai yang itu. Tapi kalau mobil kendaraan kita sering ditinggal lebih dari 2 minggu, berbulan-bulan, sangat disarankan pakai yang quick release, yang pelepas cepat, yang bisa dilepas cepat ya. Nah, jadi ini solusinya. Jadi makanya mobil itu sekali seminggu ya, kalau bisa sekali seminggu harus dihidupin mesinnya, dipanasin. Jadi maksudnya dihidupin itu paling utama itu mengacas aki ya, biar dia tetap 100%. Ini paling utama di aki ini. Jadi untuk mobil, untuk mesin itu juga sekali 2 minggu harus dihidupkan ya, minimal 1 jam, biar awet, biar tidak ada kelembapan di dalam mesin. Oli-olinya biar kering dari kelembapan, biar menguap kelembapan. Kalau aki itu sekali seminggu ya. Ini karena mobil selalu 3 hari hidup, sekitar 3 hari jalan, jadi tidak ada masalah dengan aki. Itu tadi tegangannya 12,9 volt ya. Itu terbukti. Jadi
12,9 volt itu masih dalam kategori 100% ya. Itu 100%. Jadi kalau mobil yang sehat itu alternator pengecasannya di angka 13,8 sampai 14,2 ya. 13,8 sampai 14,2 volt ya. Itu tegangan alternator yang sehat, yang aman, tegangan pengecasan yang sehat. Nah, oke. Jadi ini sebaiknya kalau tidak sudah lebih dari 2 minggu kita harus copot ini. Ini sangat-sangat disarankan. Nah, jadi kalau mobil ini sekitar 3 hari aja ini tersambung. 3 hari tersambung gini. Ini yang dari awalnya 12,9 volt, ini langsung turun ke 12,6 ya. Tegangannya langsung turun ke 12,6. 12,6 volt itu sudah masuk kategori 80%. Tegangan 80%. Dan itu kurang bagus untuk aki. Aki itu bagusnya tetap di 100%. Nah, itu apalagi yang ditinggal sampai berminggu-minggu, bahkan apalagi yang berbulan-bulan, aki akan cepat soak ya. Aki akan cepat soak. Jadi kalau aki ini sekali aja kita starter mobil itu bunyinya sudah berat, udah ngereng gitu. Itu sekitar 3%, sekitar 3 atau 5% umurnya aki sudah hangus ya. Umurnya aki ini hangus. Sekali aja tekor itu sekitar 3 atau 5% itu umur aki hangus. Bayangkan kalau 10 kali kejadian berarti sekitar 50% umurnya sudah hangus ya. Nah, itu makanya aki ini sama seperti sepeda motor. Kalau pagi-pagi kita engkol itu sayangnya mobil nggak ada lagi sistem engkol-engkol ya. Zaman dahulu ada yang diputar-putar di cranknya ngidupin aki. Nah, oke. Nah, coba kita cek dengan ini kita cek tegangan apakah benar-benar akurat. Tadi 12,9. Ini volt DC, volt AC ya. Ini 13 volt bahkan ya. Ini 13 volt. 13 volt sangat akurat dengan ini ya. Jadi kita untuk memastikan ini benar-benar akurat, dan ini dua alat ini benar-benar akurat. Apalagi kita pakai ini yang Fluke ya. Ini terbukti akurat. Oke. Jadi itu sedikit tips dari saya supaya aki kita tetap sehat, panjang umur. Kalau aki kayak gini dirawat bisa sampai sekitar 5 tahun, 6 tahun pun tidak perlu ganti aki. Bahkan tidak 5 tahun, 6 tahun bisa tidak perlu ganti aki kalau dirawat. Kalau kita tadi biarkan sampai tekor-tekor, paling 1 tahun atau 2 tahun udah rusak, udah soak, harus ganti aki baru. Oke. Dan itu juga pengecasan alternator itu perlu diperhatikan tegangan ya. Tegangan itu sangat penting, makanya kita harus sebaiknya punya sistem 12 volt lighter. Itu penting sekali, 12 volt lighter itu membantu sekali. Sama seperti ini. Nah, ini alatnya ini perlu sekali. Ini alat seperti ini perlu sekali. Ini dicolokin ke lighter, ke 12 volt ke lighter mobil ya. Nah, ini bisa untuk semua mobil, bisa untuk truk, karena semua alat seperti ini itu bisa 12, bisa 24 volt. Jadi bisa untuk 12 volt, bisa 24 volt. Jadi kita bisa ngelihat tegangan baterai, tegangan aki dari sini. Ini sangat penting ya. Alat kecil ini dia menampilkan tegangan berapa volt. Alat simple seperti ini bisa melihat kondisi aki. Jadi kita ngelihat kondisi aki dengan tegangan ya. Dari tegangan, untuk melihat berapa ampernya kita harus pakai alat crank tester, dan juga atau pakai volumeter, itu yang jauh lebih rumit lagi untuk meriksa berapa benar-benar ampere di dalamnya. Itu sangat rumit kalau di situ. Yang paling simpel adalah punya alat seperti ini. Jadi tinggal dicolok ke lighter, kita bisa lihat tegangan berapa volt di mobil, di kendaraan, di dalam mobil ya. Oke, itu sedikit tips dari saya. Dan ini pastikan tidak ada
sulfat ya, ada putih-putih sulfat dari sini. Ini harus tetap bersih supaya konektornya tetap terjaga. Inilah salah satu kelebihan aki kering, tidak ada penguapan ya. Ada penguapan tapi sangat-sangat kecil. Jadi penguapan itulah yang bikin ada kerak-kerak di sini warna-warna putih itu. Sulfatnya, sulfation. Jadi ada sulfatnya di sini. Nah, ini kelebihan aki kering itu. Penguapannya sangat kecil, jadi tidak ada uap-uap sulfat yang bikin karat gitu. Walaupun bahan timah bisa juga korosi dibikin asam sulfatnya ya. Oke, ini pastikan ini benar-benar bersih. Oke, itu saja, sekian dulu tips dari saya. Mohon maaf jika videonya kepanjangan. Oke, terima kasih sudah menonton.